Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, serta kita selaku umatnya. Semoga diberi kesehatan selalu, kebahagiaan, terutama ketenangan dunia dan akhirat. Semoga kebaikan semua tercurah pada rekan-rekan kita semua. Amin. Amin. Kembali kita ketemu di acara Karebeco. Alhamdulillah di Historia Meletis. Nonton juga Historia Meletis, channel YouTube punya sahabat kita Bapak Yayan Nuryaman, yang tentunya modis coy, tampilannya kayak Power Ranger. Ini demi physical distancing. Oke, ada yang udah kenal belum nih sama rekan-rekan kita? Udah, 2 episode pasti udah kenal ya. Iya. Ya, nggak usah dijelasin lagi lah. Nama saya Nuryaman. Ihsan Faturrahman atau Aceh. Iya, barangkali ada yang lupa rekan-rekan kita atas nama beliau semua. Mulai kita awali dengan pembahasan yang entah apa kita akan bahas ya. Soalnya tidak ada schedule, tidak ada skenario, spontanitas aja kita malah ngacapruk pokoknya. Judulnya mau ngabudah lah. Tapi pada dasarnya kita akan menanamkan obrolan yang mungkin sedikit bermanfaat, inspiratif, memotivasi untuk terutama diri kita sendiri dan umumnya untuk siapa aja lah yang merasa termotivasi. Oke, pembahasan yang pertama nih Pak. Alhamdulillah pemerintah sekarang sudah ada wacana tatap muka di sekolah. Itu kalau nggak salah wacana dari Pak Gubernur Ridwan Kamil, dan itu mah khusus untuk zona per zona ya. Zona per zona kan ya. Zona per zona. Kalau di Kabupaten Kuningan udah termasuk zona apa sekarang nih? Yang bapak-bapak tahu? Kalau saya lihat di Kuningan, Kuningan tuh kan kalau yang zona yang diizinkan oleh Pak Gubernur itu kan zona hijau ya, Pak ya. Tuh ya, zona hijau. Kuningan tuh masih masuk ke zona biru atau zona kuning. Dalam artian belum bersih dari kasus COVID-19. Dalam artian mungkin penambahan tidak ada, mungkin penambahan kasus, tapi dalam artian orang yang terinfeksi masih ada, atau orang yang masih dalam PDP artinya pemantauan orang dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan masih ada. Jadi kalau Kuningan belum dikategorikan sebagai zona hijau. Jadi makanya kan ini kan sedang dibahas, kata Pak Gubernur itu ada wacana bahwa diizinkan untuk sekolah di kecamatan yang zona hijau, dalam artian ya bebas dari kasus corona itu sendiri. Jadi pemerintah intinya masih khawatir dalam artian takut bahwa COVID-19 ini masih ada. Bahkan yang lebih bahaya itu orang yang tanpa gejala OTG, seperti yang pernah terjadi baru-baru ini. Kepala desa di Kalimantan kalau nggak salah, dia sendiri yang nge-share video, dia sendiri yang rekam bahwa itu termasuk orang yang OTG, orang tanpa gejala. Mungkin kekhawatiran mereka seperti itu ya Pak ya. Ya kita berdoa saja semoga tidak terjadilah apa yang dikhawatirkan itu. Semoga baik-baik saja. Kasihan Pak, ini kita ya. Udah berapa bulan? Dari Maret. 4 bulan kurang lebih. Tapi pembelajaran tetap. Pembelajaran tetap, cuma metodenya aja beda. Dari. Tapi ini juga baru sekedar Wacana informasi dari yang saya tahu dari gubernur. Tapi belum diputuskan apakah semua kabupaten boleh atau tidak, karena baik lagi kabupaten juga sih sebenarnya masih. Karena kan zonanya lebih diperkecil kata gubernur yang saya baca, bahwa kita bisa tatap muka sekolah yang diperbolehkan tatap muka dengan syarat kecamatannya itu hijau. Hijau. Sedangkan kita juga belum tahu kecamatan kita atau biru atau kuning. Ya kan patokannya bukan kecamatan kita yang ada instansi sekolahnya yang berdomisili sekolahnya, karena kan siswa yang ada dari kecamatan lain. Iya. Tetap misalkan sekolah kita SMA
sebagai gerbang tempatnya. Tapi kan ada siswa kita dari luar yang kita nggak tahu jalannya apa. Tapi di situ saya baca yang asalnya dari luar kecamatan dan kecamatannya dia zona merah atau kuning, jangan sekolah dulu. Yang saya baca seperti itu. Jangan sekolah, jangan berangkat sekolah. Terus materinya gimana dari? Jawabannya pribadinya dari. Misalnya gini, kita kan kecamatan Jawibang, misalnya hijau, taruhlah hijau. Ada siswa dari kecamatan misalnya Cidahu. Nah, kecamatan Cidahunya misalnya hijau. Menurut yang saya baca, jadi dia boleh tidak ke sekolah. Karena kecamatan regulasinya kan per kecamatan. Karena dia Cidahunya hijau, bukan hijau, jadi di rumah dulu. Tetap dari itu dia yang di luar kecamatan Cidahu Bang. Saya baca itu. Ada kebijakan juga untuk orang tua itu boleh tidak untuk pergi ke sekolah sih anaknya. Ya, orang tua boleh melarang anaknya tidak ke sekolah. Kalau merasa takut atau gimana orang tuanya. Jadi itu sebetulnya ini teh desakan untuk adanya tatap muka itu sebagai bagian dari ekspresi masyarakat. Karena kenapa? Karena mungkin masyarakat itu menganggap bahwa kenapa pusat pasar dibuka, pusat hiburan dibuka, tempat pariwisata, sedangkan sekolah yang istilahnya mungkin lebih urgensi dari sekedar hiburan, tapi mengapa tidak diizinkan? Mungkin itu pandangan masyarakat yang mendesak, dalam artinya mendesak pihak-pihak otoritas untuk membuka sekolah. Pasti pemerintah juga punya alasan sendiri ya, apalagi apabila terjadi kluster sekolah kan berarti kan yang tersangka nama sekolah. Belum lagi kita kan melindungi generasi bangsa. Apakah kita mau nanti generasi kita hancur mungkin gara-gara penyakit gitu? Tapi emang masih penyempadan ya, soalnya kan berbenturan, jadi ada yang bilang kenapa ini hari Pangandaran buka, hari sekolah Sakti B terbuka. Jadi mungkin pemerintah juga kalau menurut saya memang bagusnya ada Bapak ulang aja Pak. Saya lagi sakit, saya bagaimana? Anda di sini bagian apa sih? Tapi saya kan duduk dulu kalau kesini. Berarti semuanya baru separuh. Saya kumpulkan dari tanggal kontak ini. Kayak kelompok itu gitu. Mau jelaskan supaya mas. Bukan saya jelas. Bukan saya. Iya, tapi sebagian besar itu keluhan dari orang tua siswa ya. Mungkin siswanya duduk di sekolah TK, ya PAUD, TK lah, TK dari TK, SD, SMP, karena kan benar-benar bimbingan orang tua kepada anak SD itu kayak saya aja punya anak putri ya di kelas 5 SD itu memang Mantap. saya Mantap. Ada yang tanya. Ini curhat. Ya silakan. Kata istri saya, bukan saya sih yang terus memantau perkembangan anak-anak, saya sibuk ke tempat kerja. Pulang dari tempat kerja, istri curhat bos. Ya, udah kayak lagi sekolah. Gitu mah. Iya tugas di sekolah itu ya. Kuota di sabar ya. Nikmati, ambil hikmah. Nah, itu jadi saya juga sebagai suami seperti itu. Iya. Diskusi. Ya. Tidak ada jangan diambil pusing. Setiap masalah pun jangan diambil pusing. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Kita tetap ikhlas menjalani apapun yang menimpa ke diri kita. Ini itulah Tuhan berkehendak. Ada teman saya curhat mas, ini anaknya kelas 5 SD juga, seorang putri. Iya. Bapaknya kebetulan satu pekerjaan dengan saya. Nah, Bapaknya? Iya, bapaknya. Dari teman Anda ya? Akan seperjuangan. Iya. Katanya masalah untuk COVID ini, apalagi yang SD itu kan belajar di rumah, tugas dikasih. Nah, yang ngerjakan itu bukan anaknya justru. Orang tuanya, jadi yang pintar itu ibunya. Nah ini serba
ya hal yang apa ya, wah luar biasa memang efeknya, bukan dari segi pendidikan, segi ekonomi, bahkan banyak teman-teman kita yang semua sektor semua dampaknya mas. Kita jangan terlalu fokus terhadap masalah COVID-19 ini. Tetap kita harus fokus ke masalah kita masing-masing, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, jangan terganggu, dan terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya harus fokus ke siapa? Saya belum beristri. Aduh, mas kasih yang sana. Saya belum berkeluarga, masalahnya harus fokus ke siapa? Justru pengabdian orang tua lebih utama, Pak. Meskipun anak sudah menikah, sudah punya istri, tetap orang tua prioritas utama. Iya, karena surga itu ada di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki istri. Maaf mas, bapak dari mana ya? Saya dari Kementerian Agama. Kebetulan nikah di sana. Jadi setengah segini ya. Lanjut mas, Kan tadi saat ini ya kembali lagi ke tadi tetap muka. Sebetulnya ini diperlukan juga. Kalau kita menghilangkan sama sekali kedua tatap muka kan tidak bisa. Tapi tetap muka dalam artian protokolnya harus jelas. Bisa saja nanti di kelas pusatnya nanti berjarak. Kita juga ini berjarak ya. Ini cuma editan kamera kan. Padahal ini 3 meter ya jaraknya. Nah, jadi jaga jarak terus kuota per kelas. Sebetulnya itu bisa di apa ya? Iya itu. Gak apa-apa, Mas. Wah, isu. Ini kebiasaan orang. Lanjut. Model. Bukan, jadi tentang tadi tentang kuota di kelas, juga tentang penambahan protokol kesehatan itu sebetulnya bisa dibesarkan. Yang penting ketika anak bisa kembali ke normal, jadi terkasih kan tiba-tiba karena hiburan dibuka, karena mau dibuka tapi sekolah tidak dibuka, nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kenapa hal-hal yang tidak penting sifatnya bisa dibuat kembali, sedangkan sekolah yang sifatnya sangat penting? Mungkin pemerintah juga tidak semudah untuk membuka tempat pariwisata. Karena oleh sektor pendidikan kan harus banyak pertimbangan. Menyangkut administrasi, perkantoran dari data siswa, data pengajar, karena masyarakat itu ya mungkin greget pengen sekali anaknya cepat-cepat ke sekolah, melihat pasar sudah normal, pariwisata sudah normal, mungkin itu faktornya. Tapi ya memang bagus sih. Tapi gini, pemerintah juga mungkin banyak pertimbangan. Iya, betul. Iya, itu maksud saya. Bapak nggak mudah. Bapak siapa sih? Saya sebenarnya berkolektor. Ini yang punya utang. Suara lagi. Jadi pemerintah itu mungkin banyak pertimbangan terutama masalah kesehatan. Kenapa tadi dikatakan Pak Isan bahwa pasar buka boleh, kemudian objek pariwisata boleh, kemudian apa mall boleh. Kalau lihat ke situ memang bisa dikatakan tidak adil atau merata juga sih memang. Apa bedanya ketika berkerumun di mall dan di sekolah gitu? Kan orang akan pilih-pilih ya. Nah, kamu nggak pilih-pilih. Apakah ini banyak anak-anak atau dewasa? Tapi pilih-pilih Pak, karena orang gila kok jadi korban. Iya. Jadi makanya jadi orang gila dulu. Ya, mendingan gila ya. Enggak juga. Tapi mungkin ini kalau saya. Bapak kenapa? Oke Pak, ini sekolah sudah insya Allah mungkin dalam waktu dekat. Ya apapun keputusannya yang kita ikuti memang ya kalau bisa sih secepatnya tetap edukasi dengan tapi tidak mengurangi protokol kesehatan yang harus ketat, harus disiplin ya. Itulah bakal saya dari wabah COVID-19 itu, yaitu kita lebih
lebih apa ya istilahnya yang biasanya tidak cuci tangan. Protokol kesehatan diterapkan, kita biasa cuci tangan. Tapi itu kan pengaruh itu. Berpengaruh. Indomie katanya tukang jualan kalau cuci tangannya. Pak, mie instan. Oh itu merah. Udah enak belum dibayar. Bayar kita. Kalau ada pihak Indomie, bayar kita sih. Enggak, bapak siapa sih? Iya, enggak soalnya ada masukan dari masyarakat katanya tukang warung itu ketika sekarang mie jadi gak enak. Pas ditanya kenapa, katanya sekarang sering cuci tangan, jadi gak enak mie. Oh itu mitos kali. Oh, hubungannya apa? Hubungannya apa sih? Karena ternyata usia ini jarang cuci tangan, jadi mie nya enak gurih. Oh, gurih itu dari daging. Saya kalau masalah gini ya. Pemerintah menamakan ini AKB, adaptasi kebiasaan baru, New normal atau bahasa new normal, tapi lebih tepat kalau menurut saya AKB, benar adaptasi kebiasaan baru. Kalau new normal baru, disangkanya seperti kemarin. Padahal kan enggak, kita kan tetap protokol kesehatan ada new normal itu di presetin ya. Iya, sama. New normal, new itu kan baru, normal itu kan ya normal. Berproses pasti pemerintah juga memikirkan tentang keadilan, kesejahteraan. Mungkin sekarang belum kelihatan. Mungkin bukan dari segi kesejahteraan ibu bapak guru atau karyawannya, tapi kadang-kala kan sekolah itu banyak sekali kegiatan yang istilahnya non-formil. Nah, betul. Anggaran itu dari mana kalau bukan dari para orang tua siswa? Betul. Bisa itu jadi itu. terbentur masalah itu. Banyak kan kegiatan administrasi. Sekolah SMA itu kan sekarang udah menginduk ke provinsi, Pak. Iya. Banyak sekali persuratan administrasi yang harus diurus langsung ke Bandung, ke provinsi. Otomatis kan membutuhkan biaya transport, Pak. Mobilnya, etolnya, makannya segala macam. Curhat mas. Curhat. Tapi kalau yang paling penting kita harus tetap bersyukur apapun kebijakan dari pemerintah, mungkin itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Pasti pemerintah juga memikirkan. Allah. Betul sekali. Jadi SPP gratis, tidak gratis, insya Allah kalau rezeki mah sudah Allah yang menentukan. Terus ada yang dibersihin di tiadanya SPP Apa? Oh, no hawak, Pak. Iya. Jangan. Tapi emang ketika SPP ini dihilangkan, tapi emang plus minusnya justru bagi. Tapi banyak plusnya mas. Iya, emang enggak. Bagi sekolah-sekolah yang mungkin dulunya SPP-nya 200, 300, 400 mungkin kehilangan. Tapi di sisi lain, sekolah-sekolah yang memang tidak pernah punya SPP justru diuntungkan ketika tidak ada SPP. Sekarang ditambah adanya BOPD dalam artian pemberian SPP tunai langsung, itu keunggulan. Jadi ya plus minus dalam artian tinggal bagaimana sekolah memanagenya dan bagaimana kita sebagai para pendidik, tenaga pendidikan menyikapinya dengan baik dan benar tanpa keluar dari regulasi yang sudah dikeluarkan. Betul, memang karena setiap tahun itu peraturan selalu berubah-ubah, kebijakan selalu berubah. Pasti ada yang baru. Tapi banyak bagi kalangan orang tua mungkin banyak keuntungan ketika SPP itu gratis mas. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa lumayan mas, 200 lebih mas SPP yang biasanya ada sekarang gratis kan, orang tua minimal mengurangi beban. Biarpun itu kewajiban, tapi cuma mengurangi jangan beban. disalahartikan ketika jatahnya buat SPP, berhubung SPP memang sudah ditiadakan, gunakanlah sebaik mungkin buat itu. Artinya jangan dibelikan yang barang-barang yang tidak berguna lah. Tetapi karena kan setelah lulus SMA anak pasti kuliah. Tabungkan uang-uang yang peruntukan SPP itu untuk bekal kuliah nanti. Betul. Uang kuliah semesteran, kosnya apalagi segala macam lah ya berbentuk dengan hubungan perkuliahan. Sewajarnya kalau sekolah gratis sih mas. Sewajarnya. Apalagi kita kan di undang-undang juga ada penduduk 45 tuh kan.
negara mengurus tentang pendidikan anak yatim, fakir dan segala macam. Jadi sebetulnya menjamin kok seharusnya ya emang seharusnya untuk negeri. Kalau swasta beneran. Tapi kan sebenarnya kalau swasta juga harus gratis sebenarnya karena di bawah naungan NKRI juga sih sebenarnya. Ya nanti. Cuman lebih mungkin dipikirkan depannya. Ya. Nanti Pak kalau saya jadi presiden semua gratis Pak. Ya, semua gratis. Doakan saya jadi presiden. Ya kalau menghayal gak apa-apa Mas. Karena pada dasarnya ya masyarakat itu semuanya pengen gratis Pak. Bukan dari kalangan yang bawah, tapi kalangan yang atas aja ketika diberi gratisan, wah bunga luar biasa. Tapi kan ya tidak bisa seperti itu. Terus apa keuntungan buat pengusaha kalau semua gratis? Ya usaha apa tuh kalau semua gratis, betul nggak Pak? Betul sekali, saya suka itu. Sampingannya mana? Sampingan dong. Itu kata Pak Ari teman saya, wah luar biasa. Nah, ada bahasan lagi apa nih Pak? Ini saya tadi kepikiran tentang menghayal ya. Saya juga sebenarnya punya solusi. Kepikiran apa Pak? Tadi kepikiran menghayal. Solusi untuk menghilangkan corona di Indonesia dari segi pendidikan. Wah, bagus nih, perlu didengar nih. Perlu nih. Dalam tempo 2 hari corona hilang. Bohong ini. Betul. Serius. Dalam tempo 2 hari. 2 hari hilang. Ini yang sudah terjadi di Wuhan aja, negara asalnya setahun. Cina 3 bulan. 3 bulan. Iya. 2 hari hilang. Wah, bisa. Luar biasa. Cocoknya jadi tukang obat gitu. 2 hari hilang. Benar. 2 hari hilang. Saya jamin. Kenapa Caranya gimana tuh? Jadi caranya gini. Buka kamus besar bahasa Indonesia atau kamus Indonesia, ada kata corona ganti jadi koroni. Sabar Pak. Jadi nanti kita Sabar Pak. Jadi nanti tidak ada corona, koroni. Koroni itu artinya apa Pak? Ya, Kolor segini. yang penting kan menghilangkan corona ya. Tidak ada kata corona. Nanti berita update koroni. Tidak ada corona. Tidak ada corona. Juga Saya sudah serius mendengarkan penyakit corona bakal hilang dalam 2 hari. Ternyata saya di prank Pak. Waduh. Analoginya bener sih Mas. Iya bener ya. Bener hancur Mas. Udah, jangan didengar. Tapi bener juga sih. Bener kan corona hilang. Bener-bener ketipu saya kayaknya nggak padahal temannya saya yang satu ini orangnya ya pendiam, memang bawaannya serius, tiba-tiba ngasih tahu corona hilang dalam 2 hari. Buka kamus bahasa Indonesia, ganti corona dengan koroni. Kepikiran gitu, ohnya. Tapi Reja yang ketawa Ayo saya udah pusing ini mendengarkan solusi yang tidak konsumtif ini. Aduh. Biasanya Anda banyak ide-ide yang luar biasa. Saya sedang galau ya. Iya. Dengar baru putus ya. Udah gak apa Mas. Baru lama. Tapi saya dengarnya kemarin. Iya itu udah berapa kali diusahakan Mas. Gitu. Saya juga bingung. Udah saya 3 tahun dibohongi Mas. Ya, jadi yang benar yang mana? Gak ada yang benar Mas. Aduh. Gak ada yang benar. Ya. Saya juga bingung. Ini teman-teman saya gak ada yang benar Mas. Iya mungkin Tadi barusan saya dibohongi Mas. dibohongin lagi. Luar biasa. Coba tebak saya main apa? Ya. Apa tuh? Sumbokong. Bukan. Apa? Layang-layang. Pak, Tutup aja mas. Tutup. Baru kita berenang. Berapa menit sekarang? Ya, baru setengah jam lah. Ya jangan. Itu mungkin yang memang bagus lah. Iya. Karena kan kalau serius terus orang bisa gila Pak. Bisa Stres. Jadi jangan terlalu serius. Jadi kita kalau waktunya ibadah, waktunya sholat. Jadi kita itu di sini tuh dan waktunya bercanda. Gitu Pak, iya. Anggap saja tidak ada apa-apa Mas. Lanjutkan saja. Iya. Mungkin sukmanya salah masukin sukma tadi. Jadi kita berempat tuh di sini ya. Dan bukan untuk menjatuhkan orang lain atau
atau menghina orang lain, kita seru-seruan aja masih. Ada yang jatuh Pak. Tapi di saat ini seru-seruan kita juga mengasih informasi. Iya, menyuarakan aspirasi yang kita tahu, yang kita pahami. Iya. Ya, Apalagi kita kan sebagai kita menyalahkan siapapun enggak, apalagi pemerintah enggak. Saya yakin pemerintah itu mengambil keputusan memang itu matang ya. Memang yang paling berwenang menjelaskan itu sebenarnya bukan kita di sini, adalah pihak yang berwenang. Tapi kita juga sudah tahu informasinya. Ini adalah sebagian pendapat dari pendapat dari rekan-rekan yang lain dan terutama dari masyarakat. Plus minusnya kita sebagai masyarakat menilai plus minusnya kebijakan dari pemerintah, karena kebijakan itu terkadang melanggar peraturan. Soalnya ada bijaksana, bijak sini, bijaksono. Jadi bijaksana sini sono. Iya betul. Jadi kayak itu adilnya. Iya, jadi kebijakan. Ada siapa? Ada tukang mas banyak ngomong. Dan inilah salah satu bentuk protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Sekolah kami secara keseluruhan memang kami juga punya, cuman kebetulan harusnya sih kita juga pakai masker mas, cuman yang berhubung ini nggak lama lah ya. Gak ini diedit, emang ini jaraknya jauh. Ya kita jaraknya berjauhan. Jauh. Tapi didekatkan, diedit ya, diedit. Iya. 1 kilometer pintu tol keluar gitu. Nah, jadi kenapa saya pakai ini? Soalnya banyak yang komen ke saya, Mas kalau ngomong itu jangan nyebrot terus cendol. Yang balik lagi sini. Iya. Kayak diem aja ya. Tapi itu bisa untuk terapi apa? Terapi ya orang yang perokok ya. Perokok. Udah pakai itu aja. Kan susah ngerokoknya. Kan saya sampai lupa Mas. Makan gini Mas. Saya gimana ya? Iya. Ya, kita berdoa saja. Kita berdoa saja sebagai masyarakat. Tangan saya mana mas? Mas, tangan mas. Aduh. Saya Berdoa saja. Mudah-mudahan apapun yang terjadi yang terbaik buat kita semua. Betul. Jangan jadi kalau keluh kesah memang manusiawi wajar. Tapi ulah katut dulu ya. Cepat-cepat sadar diri, ambil hikmahnya, minta yang terbaik dan minta solusinya. Kita semua kan manusia, tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Kebenaran hanya milik Allah. Salah bae da lain setan, benar bae da lain malaikat. Nah, manusia itu kan memang ya tempatnya salah dan hilaf. Kita juga pada semua rekan-rekan yang mungkin menyaksikan, inilah kami itu cepat-cepat apa adanya, tidak terkonsep. Dan juga nanti mungkin bisa request misalkan ada tema-tema yang ingin dibahas. Tapi apapun yang kami lakukan di sini bersih, tidak ada niat apapun, tidak ada menyinggung siapapun. Bersih. Iya bersih, insyaallah bersih lah. Cerita ini hanya lawak belaka. Jadi bila ada kesamaan nama, tokoh, sifat maupun adatnya, mohon dimaklumi. Karena ini lawak belaka dari judulnya juga. Betul nggak Mas? Gitu. Tapi kita sedikit mengungguli berita yang saya baca di itu ya di media terus media di internet. Pemerintah Kabupaten Kuningan itu sudah ada tuh ya per Agustus untuk tatap muka. Jenjangnya untuk SD, SMP apa semua? Termasuk SMA? SD SMP mas. SMP, SMA kan provinsi ya? Kabupaten kan SD SMP. Kadisdik Kuningan Kabupaten Kuningan. Iya. Itu juga hanya versi kepala dinas sih memang. Ketika nggak salah yang saya baca ada banyak media yang berkoordinasi dengan Kadis minta pendapat bahwa mayoritas memang pengennya tetap buka mas. Para siswa, orang tua dan Kadis pun kepala dinas pun setuju tetap buka. Disetujui. Cuma itu akan dibicarakan dengan kepala daerah, bupati dalam hal ini bupati di kita. Apakah bupati mengizinkan atau tidak? Tapi ya apapun itu, saya harap tetap pendidikan harus maju ya. Mau semangat ya. Di rumah, tetap pendidikan harus maju karena kita adalah penerus bangsa ini. Betul. Merdeka. Ketika berkaca ke zaman sejarah dulu kan mungkin zamannya siapa? Zamannya para. Tadi saya yang bingung ada yang nangis ya. Tadi saya yang diingat dia yang nangis. Lawak lama ini. Ekspresi saya.
Ini cool Pak. Cool. Ya closing statement lah, boleh. Boleh. Closing statement ya. Pak Iksan ini ya punya hobi baru katanya ya. Aquascape. Closing statement kalau anak aquascape. Aquascape lagi Mas. Nanti Pak jangan lagi Mas. Oh gitu. Emang durasi udah berapa menit? Udah setengah jam Mas. Alhamdulillah. Quotes, pakai quotes. Obrolan kita udah dicukupkan sampai sekian. Pakai quotes Mas. Pakai quotes. Coach siapa? Coach Mas, coach kamu. Quotes naon sih? Tahun. Ngomong yang jelas Pak. Saya jadi ragu. Jadi pesan dari kami berempat mungkin tetaplah bersemangat, positif thinking, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik. Yang penting intinya kita harus bersyukur. Intinya benar. harus tetap bersyukur guys ya. Karena kalau kita bersyukur insya Allah kita tidak punya beban. Ya betul. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.